Aryo Penangsang pun kemudian menerima keris itu. Dilihatnya sebuah keris yang bagus, mempunyai rongko gayaman dengan ukiran yang berwarna coklat tua. Keris milik Sunan Kudus adalah bukan sebuah keris kebanyakan, seperti yang biasa dimiliki oleh kawula Demak. Bapak Sunan, terima kasih saya telah diberi kepercayaan untuk merawat pusaka ini. Keris ini akan saya bawa ke Panarukan, dan untuk seterusnya, keris ini akan saya jadikan sebagai sifat kandel Kadipaten Jipang Panoran, kata Penangsang. Ya, Penangsang, itu keris pusaka milikku yang telah kuberikan padamu. Berhati-hatilah kau membawa keris itu. Dan sebaiknya untuk saat ini keris itu jangan kau perlihatkan kepada orang lain, kata gurunya. Ya Bopo Sunan, keris ini adalah keris yang luar biasa. Lalu apa nama keris ini Bopo Sunan? Tanya Aryo Penangsang. Ya, Penangsang, keris itu memang bukan keris biasa. Nama keris itu adalah Kiai Setan Kober, kata Sunan Kudus. Aryo Penangsang terkejut ketika nama keris itu disebut oleh gurunya. Dadanya bergetar, darahnya mengalir kencang, sehingga tangannya yang memegang keris itu pun menjadi gemetar. Kiai Setan Kober, kata Aryo Penangsang dengan suara yang bergetar, menyebut nama sebuah keris yang pernah menggemparkan Kesultanan Demak. Ya, itu adalah keris Kiai Setan Kober, atau disebut juga Kiai Brongot Setan Kober. Keris itu memang milikku dan sekarang keris itu aku berikan kepadamu, kata Sunan Kudus. Gejolak di hati Aryo Penangsang belum reda. Di tangannya kini tergenggam sebuah keris pusaka milik Sunan Kudus, Kiai Setan Kober, yang selama ini hanya pernah dengar namanya saja. Keris itu sekarang telah menjadi miliknya yang akan dibawa kemanapun ia pergi, dan keris itu akan dijadikan sebagai sifat kandel Kadipaten Jipang. Paman Mataun pasti tahu mengenai keris Kiai Setan Kober. Besok aku akan bertanya kepadanya, kata Penangsang dalam hati. Sekarang lepaskan kerismu yang kau pakai. Kalau pakailah keris Kiai Setan Kober itu, kata gurunya. Penangsang pun kemudian melepas keris yang dipakainya, lalu digantikannya dengan keris pemberian gurunya, Kiai Setan Kober. Kerismu yang lama kau masukkan ke dalam bungkusanmu, kata Kanjeng Sunan. Baik Bopo Sunan, kata Penangsang. Kau berangkat nanti setelah makan siang, kata gurunya. Dan mereka pun berbincang hingga matahari mencapai puncaknya. Setelah sholat zuhur berjamaah, maka Sunan Kudus pun mengajak muridnya untuk makan siang berdua, sedangkan para santri yang lainnya makan di ruangan samping. Makan yang banyak, Penangsang, kata Sunan Kudus. Ya Bopo Sunan, kata Penangsang sambil mengambil nasi yang berada di dalam cetring. Sambil makan, Aryo Penangsang masih berpikir tentang keris Kiai Setan Kober yang kini telah disengkelitnya. Bopo Sunan Kudus memang sayang kepadaku. Dulu semasa anak-anak, semua kemauanku diturutinya, katanya dalam hati. Tambah lagi nasinya Penangsang, kata gurunya. Sudah Bopo Sunan, sudah kenyang, kata Aryo Penangsang. Setelah selesai makan siang, maka Penangsang pun bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanannya ke Jipang. Bopo Sunan, saya berangkat ke Jipang sekarang, kata Aryo Penangsang. Ya Penangsang, mudah-mudahan semua selamat, kata Kanjeng Sunan. Kanjeng Sunan Kudus selalu mengantar muridnya sampai di depan regol, menatap muridnya yang duduk di atas punggung Gagak Rimang sampai hilang di tikungan jalan. Gagak Rimang, seekor kuda berwarna hitam yang tangguh, berlari kencang menuju Jipang yang terletak di sebelah tenggara kota Kudus.
Setelah beberapa kali beristirahat, maka ketika matahari hampir tenggelam, Adipati Jipang merasa perlu beristirahat. Malam ini terlalu gelap, aku tidak bisa melanjutkan perjalanan. Terpaksa harus bermalam di jalan, kata Penangsang. Malam itu Penangsang berusaha untuk tidur bersandar di sebuah batu besar. Malam ini aku terpaksa tidur sendiri. Rangkut yang dulu aku ajak ke Demak, sudah aku suruh pulang ke Jipang. Sehari setelah pasukan Demak berangkat ke Panarukan, katanya dalam hati. Malam yang gelap, di kejauhan terdengar nolongan beberapa anjing hutan. Tetapi suara anjing hutan yang gaduh itu mendadak telah berhenti. Suara nolongan serigala tiba-tiba telah terdiam. Pasti di dekatnya ada seekor harimau, desis Penangsang. Arya Penangsang mengangkat mukanya meskipun ada seekor harimau kumbang. Bahkan kalaupun ada seekor harimau gembong di dekatnya, Penangsang tidak akan merasa takut. Apalagi di dekatnya ada kuda hitamnya, Gagak Rimang. Kalau ada harimau atau sekawanan serigala berjalan mendekati tempat ini, Gagak Rimang pasti akan ribut terlebih dahulu, kata Arya Penangsang dalam hati. Malam semakin larut, hanya suara beberapa binatang malam yang terdengar terus-menerus. Suara lolongan sekawanan anjing hutan terdengar semakin jauh. Mereka menjauh, desis Penangsang. Menjelang tengah malam, Arya Penangsang pun telah tertidur. Dan malam telah berakhir, fajar pun terbit di arah timur. Dihiasi suara kicau burung di atas pohon. Siang nanti aku akan sampai di Jipang, kata Penangsang di dalam hatinya. Setelah membersihkan dirinya, maka Penangsang pun kembali melanjutkan perjalanannya ke tanah kelahiran ibunya yang sekarang telah menjadi sebuah kadipaten miliknya, Jipang Panolan. Di Jipang matahari hampir mencapai puncaknya ketika 4 orang yang berada di pendopo dalam Kadipaten Jipang sedang duduk beralaskan tikar. Dan mereka adalah Arya Mataram, Patih Mataun, Rangkut, dan Anderpati. Patih Mataun yang telah tua tapi masih tangkas, saat itu terlihat sedang berbicara dengan seorang pemuda yang mempunyai sorot mata yang tajam, seperti sorot mata seekor macan yang telah diangkat menjadi muridnya, Anderpati. Anderpati, sekarang kau sudah menjadi prajurit Jipang. Dalam kepatian yang sudah kau bangun telah hampir selesai. Kalau bangunan sudah siap ditempati nanti, kau tinggal saja di kepatian bersamaku, kata Patih Mataun. Baik Ki Patih, kata Anderpati. Aku hanya seorang diri di kepatian, tiada kawan untuk berbincang, kata Patih Mataun. Ya Ki Patih, jawab Anderpati. Tetapi jangan lupa, setiap hari kau harus berlatih, supaya ilmu kanuraganmu cepat meningkat. Sekarang kau akan pergi ke dalam kepatian, kata gurunya. Ya Ki Patih, aku mohon diri akan meneruskan pekerjaan di dalam kepatian, kata Anderpati. Baik Anderpati, kata Ki Patih, dan Anderpati pun segera berlalu menuju dalam kepatian. Ketika Anderpati sudah tidak terlihat, Patih Mataun mendengar derap seekor kuda yang berlari mendekati dalam kadipaten. Suara Gagak Rimang, desisnya. Lalu ia pun bersama Rangkut dan Arya Mataram. Mereka segera turun ke halaman menyongsong kedatangan Adipati Jipang. Rangkut segera meraih tali kendali Gagak Rimang, lalu ia pun manggil seorang abdi untuk merawat Gagak Rimang, memberi makan dan minum kuda kesayangan Arya Penangsang. Arya Penangsang pun kemudian turun dari punggung kuda hitamnya. Lalu mereka berempat berjalan menuju pendopo dalam kadipaten. Selama aku tinggal ke Demak lebih dari hampir 4 pasar, keadaan Jipang baik-baik saja, Paman,
tanya Penangsang sambil berjalan naik ke pendopo. Ya Kanjeng Adipati, semua dalam keadaan baik, kata Patih Mataun. Di pendopo Arya Penangsang pun segera akan membersihkan dirinya yang baru saja menempuh sebuah perjalanan jauh. Kalian bertiga tunggu di sini. Aku akan bersihkan badan dulu, kata Adipati Jipang. Baik Kanjeng Adipati, kata Patih Mataun, dan mereka bertiga kemudian duduk di atas tikar menunggu selesainya Adipati Jipang yang sedang membersihkan badan. Beberapa saat kemudian Arya Penangsang pun keluar, lalu mereka berempat duduk di tikar saling berhadapan. Bagaimana Paman? Apa yang terjadi di Jipang selama aku tinggal ke Demak? Tanya Arya Penangsang. Jipang selama ini dalam keadaan baik. Sekarang Jipang sudah mempunyai prajurit, Kanjeng Adipati, kata Patih Mataun. Kau lakukan pendadaran prajurit, Paman Patih? Tanya Adipati Jipang. Ya, Kanjeng Adipati, kata Patih Mataun. Berapa jumlah prajurit yang dimiliki oleh Jipang, Paman Mataun? Tanya Arya Penangsang. 300 lebih, Kanjeng. Dan pada hari-hari tertentu mereka dilatih oleh kanuragan, oleh para murid Panembahan Sekar Jagad, kata Mataun. Bagus, kata Penangsang. Patih Mataun, Arya Mataram maupun Rangkut pun terdiam. Mereka menanti perintah selanjutnya dari Adipati Jipang. Paman Patih, Arya Mataram dan Korangkut, lusa aku harus kembali ke kota Rajan Demak lagi, kata Penangsang. Lalu ia pun bercerita tentang pengepungan kota Panarukan oleh pasukan Demak, dibantu oleh ribuan prajurit dari Bangkulon. Aku sebagai pemimpin pasukan cadangan harus siap diberangkatkan setiap saat. Oleh sebab itu, lusa aku akan kembali ke Demak lagi, kata Penangsang. Kalian bertiga, apakah ada yang mengetahui keris apa yang kubawa saat ini? Kata Arya Penangsang sambil melepas keris yang dipakainya dan meletakkannya di atas meja kecil. Apakah kalian tahu nama keris ini? Tanya Penangsang. Patih Mataun terkejut. Pengalamannya yang banyak, umurnya yang sudah tua dan telah kenyang dengan asam garam kehidupan, merasa pengaruh keris itu kuat sekali sehingga membuat aliran darahnya menjadi semakin kencang. Keris ini adalah sebuah keris yang wingit, kata Patih Mataun. Ya Kakang Mas, keris ini membuat badanku gemetar, kata Arya Mataram. Kalian bertiga dengarlah, terutama kau Mataram. Keris ini sekarang menjadi milikku. Nama keris ini adalah Kiai Setan Kober, kata Arya Penangsang. Mendengar itu Patih Mataun pun terkejut. Wajahnya berubah merah membara, lalu berganti lagi menjadi pucat pasi. Untung saja Adipati Jipang saat itu sedang menatap ke Arya Mataram, sehingga perubahan wajah Patih Mataram tidak terlihat oleh Arya Penangsang. Kilatan mata Patih Mataun pun menyeratkan sebuah dendam yang membara, yang telah merasuk mendarah daging pada dirinya. Pengecut, kata Patih Mataun di dalam hati. Memang seorang pengecut, kata Patih Mataun sekali lagi di dalam hatinya, sambil mengepalkan jari-jari tangannya. Jari tangan Patih Mataun masih mengepal, pandangan matanya penuh dendam yang telah menyatu dengan aliran darahnya. Teringatlah Patih Mataun pada sebuah peristiwa yang menggemparkan seluruh tlatah Kasultanan Demak yang terjadi beberapa puluh tahun yang lalu. Peristiwa yang sudah lama, hampir seumur Penangsang sendiri. Pada saat itu ia telah mengabdi kepada Yah Penangsang, Pangeran Suryawiyoto atau Pangeran Sekar, yang telah menjadi menantu dari Sunan Ngudung di Jipang Panolan. Saat itu Pangeran Suryawiyoto sedang melaksanakan sholat di tepi sungai. Tanpa diduga, dari arah belakang muncul
seseorang yang di tangannya telah memegang sebuah keris terhunus. Lalu dengan cepat keris itu dipakai untuk menusuk punggung Pangeran Sekar. Keris yang dipakai untuk membunuh ayah penangsang adalah sebilah keris milik Kanjeng Sunan Kudus, Kiai Setan Kober, yang saat ini telah berada di hadapannya dan telah menjadi milik Arya Penangsang. Membunuh seorang yang sedang sholat dengan menusuk punggungnya dari belakang adalah perbuatan seorang pengecut, kata Patih Mataun dalam hati. Setelah ditusuk punggungnya, maka Pangeran Sekar pun meninggal di tepi sungai. Ya, dialah Pangeran Sekar Sedolepen. Kilatan sorot mata Patih Mataun pun masih terlihat berbiar cahaya dendam yang berbaur menjadi satu dengan alunan kidung kematian. Pembunuh itu sekarang masih bisa makan kenyang dan tidur nyenyak. Karena Kanjeng Adipati Jipang masih belum diberitahu siapakah orang yang telah menjadi pembunuh ayahnya, katanya dalam hati. Sekarang Kiai Setan Kober telah berada di tangan Adipati Jipang. Pekerjaan membunuh si pengecut Sunan Prawoto adalah sebuah pekerjaan yang mudah. Semudah mijet woing ranti, kata Mataun dalam hati. Sunan Prawoto yang juga bernama Pangeran Aryo atau Bagus Mukmin, putra tertua Sultan Trenggono yang saat ini menjadi putra mahkota Kesultanan Demak. Dialah orang yang telah membunuh Pangeran Sekar dari belakang. Kalau nanti Sultan Trenggono sudah lengser ke Prabon, maka Sunan Prawoto lah yang akan menjadi penggantinya sebagai seorang sultan di Kesultanan Demak dari jalur Pangeran Sekar Sedolepen. Maka Arya Penangsang masih mempunyai hak untuk menjadi Sultan Demak. Dan Arya Penangsang adalah orang yang mempunyai jalur lurus laki-laki dari Sultan Demak. Yang pertama, Raden Patah, kata Mataun dalam hati. Mataun pun masih teringat ketika Pangeran Suryawiyoto berteriak keras pada saat punggungnya ditusuk keris Kiai Setan Kober, sambil menunjuk ke arah pembunuhnya, Bagus Mukmin. Apakah matamu buta? Orang sedang sholat kau tusuk dari belakang. Sekarang kedua mata Sunan Prawoto sudah hampir buta, kata Patih Mataun dalam hati. Kenapa pada saat itu keris Kiai Setan Kober milik Sunan Kudus bisa berada di tangan Bagus Mukmin? Pertanyaan itu pun telah lama berputar-putar dalam angan-angan Patih Mataun. Utang pati nyaur pati, Sunan Prawoto, tunggulah kalau sudah tiba saatnya. Apabila Kanjeng Adipati sudah mengetahui siapa pembunuh ayahnya, dan aku diperintahkan oleh Kanjeng Adipati untuk membalaskan dendamnya, aku akan bersedia membunuh Sunan Prawoto dengan menggunakan keris Kiai Setan Kober sebagai balasan atas terbunuhnya Pangeran Sekar Sedolepen. Desis Mataun perlahan, tetapi Patih Mataun menjadi terkejut ketika Adipati Jipang berkata kepadanya, "Apa yang kau ketahui tentang keris Kiai Setan Kober, Paman Mataun?" Lamunan Patih Mataun menjadi buyar, pecah berserakan ketika ia ditanya oleh Adipati Jipang. Dengan gugup ia pun berusaha untuk menenangkan dirinya sendiri. "Paman Patih Mataun, apa yang kau ketahui tentang keris Kiai Setan Kober?" tanya Arya Penangsang sekali lagi. "Ya Kanjeng Adipati, setahu saya keris Kiai Setan Kober atau biasa disebut orang sebagai keris Kiai Brongot Setan Kober adalah sebuah keris milik Kanjeng Sunan Kudus yang luar biasa. Sebuah pusaka yang wingit. Jangankan orang yang tubuhnya tertusuk keris, hanya tergores seujung rambut saja, orang tidak akan mampu menyaksikan terbitnya matahari esok pagi," kata Patih Mataun. "Ya, dan sekarang keris ini sudah diberikan oleh Kanjeng Sunan Kudus kepadaku.
Dan keris Kiai Setan Kober sekarang telah menjadi sifat kandel Kadipaten Jipang. Dan nanti beberapa waktu lagi Jipang akan menjadi semakin kuat, kata Adipati Jipang. Ya, Kanjeng Adipati, kata Patih Mataun. Rangkut, panggil Adipati Jipang. Ya, Kanjeng Adipati, kata Rangkut. Kapan akan ada latihan para prajurit Jipang yang baru? Tanya Aryo Penangsang. Besok pagi, Kanjeng Adipati, kata Rangkut. Bagus, aku ingin melihat mereka. Besok kau kumpulkan semua prajurit Jipang. Demikian perintah Adipati Jipang. Baik, Kanjeng Adipati, jawab Rangkut. Aku ingin berbicara di hadapan prajurit Jipang, kata Aryo Penangsang.